Survei Center of Economic and Law Studies atau Celios, Senin 20 Oktober 2025 mengukuhkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di peringkat 1 dari 10 menteri atau kepala badan dengan kinerja buruk dalam 1 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana respons Partai Golkar yang menaungi Menteri Bahlil terkait hasil survei ini? Lalu selain Bahlil, siapa saja menteri lainnya? Menurut versi Celios, Bahlil di peringkat teratas sebagai menteri dengan kinerja terburuk dengan skor minus 151. Di bawah Bahlil ada Kepala BGN Dadan Hindayana dengan skor minus 81. Dan Menteri HAM Natalius Pigai dengan skor minus 76. Di bawah ketiga orang ini ada Menhut Raja Juli Antoni, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Menteri Koordinator Pangan Zulhas, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, dan Menteri ATR Nusron Wahid. Atas hasil yang mengukuhkan Menteri Bahlil sebagai menteri dengan kinerja terburuk, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham pun buka suara. Mengutip dari Kompas.com, Idrus Marham menilai survei yang memuat Menteri SDM Bahlil Lahadalia sekaligus Ketum Golkar itu masuk dalam daftar terburuk tidak objektif dan sangat tidak realistis. Ia pun mengklaim sebaliknya, yaitu kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri SDM sangat positif. Partai Golkar bisa saja mengklaim jika kinerja Menteri SDM Bahlil sangat positif. Namun pihak Celios juga punya dasar kinerja terburuk Bahlil berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan. Secara keseluruhan, penilaian kinerja menteri ini didasarkan pada 6 indikator, yaitu pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum. Jadi yang pertama kalau dari segi kinerja memang ada banyak keputusan yang problematik selama hampir 1 tahun terakhir, mulai dari LPG, kemudian juga isu Raja Ampat, bicara transisi energi kan juga masih mandek, belum lagi ketahanan energi dan penyediaan listrik dan BBM di daerah 3T juga masih bermasalah. Pada saat bersamaan saya kira juga ada persoalan komunikasi publik yang buruk ya. Dan ini juga bisa terlihat dari banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang mengkritik Pak Bahlil. Sudah tahu siapa saja 10 menteri dan kepala badan dengan kinerja terburuk versi Celios? Sekarang kita ulik hal yang tak kalah penting, yaitu teknik pengumpulan datanya. Dalam draft yang beredar di publik, Celios menyebut ada 2 pengumpulan data yang digunakan, yaitu survei expert judgment atau panel jurnalis dan survei masyarakat umum. Jumlah respondennya yaitu 120 jurnalis dari 60 lembaga pers dan 1.338 responden nasional. Instrumen yang digunakan di survei ini yaitu kuesioner berbasis poin untuk responden jurnalis dan kuesioner persepsi publik berbasis pengalaman untuk masyarakat umum. Terakhir waktu pengambilan data yaitu 30 September hingga 13 Oktober 2025 untuk responden jurnalis dan 2 hingga 17 Oktober untuk responden masyarakat umum. Dari paparan ini terlihat ada beberapa hal yang kurang dijelaskan dari survei pada umumnya, yaitu soal margin error atau margin kesalahan dan sumber dana survei. Sahabat Kompas, bagaimana? Kamu setuju atau tidak dengan survei Celios terhadap kinerja menteri dengan kinerja terburuk di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran?